Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Pada pertemuan hari ini kita masih belajar materi Ayo membayar zakat. Tetapi submaterinya adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Bagi kamu yang belum menyaksikan materi yang sebelumnya, silahkan lihat di playlist ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik atau mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk para pejuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah gelandangan, pengemis yang tidak memiliki rumah ataupun pekerjaan tetap. Nah, ini termasuk ke dalam orang fakir. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin punya rumah, mungkin punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini kita sebut sebagai orang miskin. Yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau Muslim yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi yang dimaksud mu'alaf di sini itu adalah orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih lemah sehingga perlu dibujuk. Nah, seperti itu ya. Yang kelima, ghorimin atau orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, tetapi ia tidak sanggup membayarnya. Nah, orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam juga ini termasuk ke dalam ghorimin ya. Jadi orang yang banyak hutang tetapi kemampuannya itu tidak mampu. Jadi tidak bisa untuk membayar hutang-hutang yang dimilikinya. Nah, itu termasuk ke dalam ghorimin. Yang keenam adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalkan kamu ingin masuk ke perguruan tinggi tetapi tidak memiliki biaya, maka kamu boleh atau berhak menerima zakat dari badan amil zakat. Ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, pada masa sekarang budak ini sudah tidak ada ya. Ini hanya berlaku pada masa lalu. Mungkin masih ada budak, tapi kalau pada masa sekarang sudah tidak ada. Yang kedelapan, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Orang-orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad
Tetapi fisabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, misalkan orang yang mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, ya, rumah sakit dan sebagainya. Ini termasuk juga kepada fisabilillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita ini sudah selesai. Jangan lupa untuk berzakat ya. Ingatkan orang tuanya apabila belum berzakat. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Kemudian, bagi kamu yang ingin melihat materi sebelum materi yang ini atau materi yang sesudah ini, silahkan lihat di playlist. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.